warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita berikan puja bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajarannya. Gimana semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Berarti siap untuk pelajaran hari ini ya? Ya. Untuk pelajaran pada hari ini Al-Quran hadis kita akan membahas tentang akidah. Akidah itu apa sih? Arti dari akidah apa? Arti dari akidah yaitu adalah keyakinan. Keyakinan yang menjadi pokok dalam ajaran Islam. Dalam akidah meyakini kita ini harus percaya bahwa Tuhan seorang yang beragama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakini hal itu, apa yang akan kalian buktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, kita harus yakin. Contohnya, dunia dan isinya ini adalah sebuah bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, bagaimana kalian meyakini bahwa Tuhan itu ada, sedangkan kalian tidak pernah bertemu dengan Tuhan yang kita sembah? Dengan itu, apakah kalian yakin bahwa Allah itu ada? Yakin ya? Kasih di sini akan memberikan satu ilustrasi. Kalian tahu ini apa namanya? Apa? Pen. Tahu siapa yang buat? Tahu siapa yang buat? Tidak tahu ya. Namanya yang buat tidak tahu ya. Tapi kalian yakin nggak ini ada yang membuat? Kalau tidak ada yang buat, maka tidak akan ada. Sama. Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi kita tidak melihat seperti apa wujud Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak pernah menatap langsung, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Sebenarnya kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berangkat dari kata aqadaya, itu dan akidah yang berarti simpul ikatan perjanjian dan pokok. Orang lingkup ada dahiyah, juga runahiyah dan yang empat dahiyah. Kita bahas yang satu ini, dahiyah adalah segala sesuatu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang ilahiyah? Yang mana ilahiyah itu adalah membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh satu yang kita praktekkan setiap hari, yaitu puncak penghambaan terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Puncak penghambaan terakhir kita terhadap Allah? Sholat. Kenapa pada hari ini kita membahas sholat? Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita banyak kewajiban dalam agama Islam, yaitu yang pertama sudah ada di rukun Islam yang pertama, yaitu adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang kita bahas nih satu persatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan zakat. Memerintahkan hal itu, Allah cukup menurunkan ayat saja untuk memerintahkan bahwa kita ini diperintahkan untuk berzakat. Puasa
Puasa itu Allah memerintahkan kepada kita dengan menurunkan ayat, memerintahkan kita untuk puasa. Yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Allah menurunkan ayat saja. Nah, kenapa dalam sholat itu dinamakan puncak Muhammad terakhir? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukan sholat itu tidak menurunkan ayat, karena Allah Subhanahu Wa Taala memanggil langsung Nabi Muhammad SAW untuk menerima itu dan disampaikan ke umat Islam. Kenapa sholat itu dinamakan puncak Muhammad terakhir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Karena untuk menerima perintah ini Allah tidak menurunkan ayat. Allah tidak memerintahkan kita itu tidak menurunkan ayat, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi perbedaan dari puncak Muhammad terakhir, kita kenapa itu ada nama puncak Muhammad terakhir? Yaitu yang kedua contohnya. Jika kalian melakukan sebuah zakat, kalian sambil nyanyi-nyanyi, batal nggak zakat kalian? Ya. Yang kedua, puasa. Kalian batal nggak? Puasa sambil nyanyi, sambil selawat, batal nggak? Ya. Kalian melakukan ibadah haji bagi yang mampu, batal nggak kalau kalian sambil nyanyi-nyanyi? Tidak batal. Tapi kalau sholat, kenapa dinamakan puncak Muhammad terakhir? Karena konsentrasi kita tidak boleh terganggu oleh apapun. Berbicara saja, Allahu Akbar, Bismillah, tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh masuk nyanyi pun zakat. Kalian berzakat sambil nyanyi tidak apa-apa. Kenapa? Tidak batal. Contoh, kalian memberi amani untuk masjid ini. Kalian sambil nyanyi batal nggak? Zakat kalian batal nggak? Tidak batal, asalkan dari ikhlas. Kalau di dalam puasa kalian sambil selawat, batal nggak puasanya? Tidak, malah nama pahala. Di dalam Ramadan kalian yang sambil berselawat itu malah nama pahala. Kalau sholat tidak boleh, itu terjadi. Ya. Misalkan nih kalian sholat nih sambil nyanyi, Allahu Akbar, batal nggak sholat kalian? Batal, bayangkan kalian sholat sambil nyanyi. Dipanggil saja, oi, dipanggil namanya, coba Rizky, apa? Lagi kaki apa jadi batal kan? Maka itulah perbedaan dari syahadat, puasa, zakat dan itulah perbedaannya. Kenapa sholat itu dinamakan puncak Ramadan? Gitu ya. Dari situ ada yang bertanyakan. Nah, kalau tidak ada yang bertanyakan, ini satu pertanyaan bertanya, apa di antara ibadah kita yang tidak boleh terganggu oleh konsentrasi di luar sepertinya mungkin ini, apa satu ibadah yang tidak boleh terganggu oleh apapun? So, apa namanya? Sholat tadi, puncak. Mana untuk pelajaran ini sudah puas? Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita tutup karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Silahkan dipelajari lagi, diingat lagi, dibaca lagi, dibodoh untuk mengingat. Mungkin sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian. Jadi kakak kita kalian harus bagus dengan nilai hadis. Siap ya belajar di rumah, di pondok. Terima kasih ya atas waktunya pada pagi hari ini. Ini yang dapat kita pelajari pada ini. Jika ada suatu kesalahan, kasih maaf. Kalau ada suatu kebenaran, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.